Oke, lanjut lagi, masih membahas materi stokiometri. Kali ini adalah materi stokiometri yang ketiga. Di materi stokiometri yang ketiga ini, aku akan bahas tentang rumus empiris atau RE dan rumus molekul atau RM. Pertama, kita bahas dulu konsep dasarnya. Konsep dasar untuk menentukan rumus molekul dari rumus empiris adalah rumus empiris dikali N sama dengan rumus molekul. Di mana rumus empiris ini adalah rumus nyawa yang paling sederhana, yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Contohnya, CH2. CH2 ini merupakan rumus empiris, karena tidak bisa dibagi lagi. Ini jumlah C-nya 1, jumlahannya 2. Kalau dibagi, nanti C-nya jadi pecahan. Nah, itu nggak boleh karena harus bilangan bulat. Misalkan diketahui N-nya ini 3. Berarti CH2 dikali 3 ini akan menghasilkan rumus molekul. Masing-masing atom di sini dikali 3, jadi C1 dikali 3 sama dengan C3, kemudian H2 dikali 3 jadinya H6. Ini adalah rumus molekul dari CH2 kalau N-nya itu adalah 3. Bagaimana cara menghitung N-nya di sini? N bisa dihitung menggunakan rumus MR, rumus empiris, dikali N sama dengan MR rumus molekul. MR rumus empiris ini kan tergantung dari rumus empiris yang sudah diketahui ya. Jadi kalau contoh di sini adalah CH2, berarti MR rumus empirisnya AR-nya 1C ditambah 2 dikali ARH. Kita dapat MR rumus empirisnya, kemudian biasanya MR dari rumus molekulnya ini sudah diketahui di soal. Nah, kemudian dari rumus ini akan diperoleh nilai N, selanjutnya N-nya bisa disubstitusi ke persamaan yang pertama, RE dikali N sama dengan RM. Jadi intinya di sini adalah kita menentukan dulu RE-nya. Bagaimana cara menentukan RE? Ada 3 cara menentukan RE tergantung dari apa yang diketahui di soal. Cara pertama, jika diketahui data massa atom-atom dalam senyawa. Jadi dalam senyawa itu kan terdiri dari beberapa atom. Misalkan massa atom-atom dalam senyawa itu diketahui, kita bisa menghitung rumus empirisnya dengan rumus gram atom 1 dibagi AR dibanding gram atom 2 dibagi AR dibanding gram atom 3 dibagi AR dan seterusnya kalau lebih dari 3 atom. Selanjutnya, jika diketahui persen jumlah atom-atom dalam senyawa. Nah, persen di sini bisa diasumsikan sebagai persen massa atomnya, bisa juga diasumsikan sebagai persen total MR atom dalam senyawa tersebut. Kalau diasumsikan sebagai persen massa atom, berarti rumus empirisnya bisa diperoleh menggunakan rumus yang sama dengan yang pertama tadi. Karena persen ini diasumsikan massa, berarti persen 1 dibagi AR dibanding persen 2 dibagi AR, dan seterusnya. Selanjutnya, kalau udah dapat rumus empirisnya, kita menghitung rumus molekulnya menggunakan cara seperti yang sebelumnya. Yang kedua, kalau diasumsikan sebagai persen total MR atom, caranya beda. Jadi, tidak menggunakan rumus seperti yang pertama ini menggunakan rumus lain. Bedanya, kalau kita menggunakan rumus yang pertama, ini kan dapat RE-nya dulu, kemudian RE ini digunakan untuk menentukan RM. Nah, kalau kita mengasumsikan sebagai persen total MR atom, ini nanti langsung diperoleh rumus molekulnya. Untuk menentukan rumus empirisnya, tinggal disederhanakan aja dari rumus molekulnya, gitu aja. Aku mau rekomendasikan untuk mengerjakan menggunakan cara yang kedua, karena ini lebih simple, nanti lebih jelasnya akan dijelaskan pada saat pembahasan soal. Kemudian cara yang ketiga adalah menggunakan reaksi stokiometri. Cara yang ketiga ini juga akan dijelaskan pada saat pembahasan soal. Untuk memahami konsep dari rumus empiris dan rumus molekul, kita coba bahas latihan soal berikut. Soal yang pertama, analisis 930 gram cuplikan menghasilkan 115 gram natrium, 495 gram teknetium, dan sisanya adalah oksigen.
rumus empiris dari cuplikannya adalah, sebelumnya mohon maaf, ini sebenarnya C kecil ya, jadi bukan C besar. Karena teknetium ini unsur, berarti ini harusnya C kecil. Nah, di sini yang diketahui adalah massa masing-masing atom dalam cuplikannya. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang pertama untuk menentukan rumus empiris. Gram 1, ini ada gramnya Na, dibagi AR-nya Na, dibanding dengan gramnya Tc, dibagi AR-nya Tc, kemudian dibandingkan dengan gramnya oksigen, dibagi AR-nya oksigen. Ini atom ya, oksigen ini memang gas, jadi kalau gas itu diatomik, tapi kalau untuk menentukan rumus empiris ini adalah atom-atom per satu atomnya. Sehingga di sini adalah AR-nya O, bukan O2. Diketahui total cuplikannya 930 gram, Na-nya udah diketahui, Tc-nya juga udah diketahui, sisanya oksigen. Pertama kita hitung dulu massa dari oksigennya. Oksigen berarti 930 dikurangi 115 dikurangi 495 sama dengan 320 gram. Karena udah ada masing-masing gramnya, tinggal dimasukkan ke rumus ini. Gram Na-nya 115 dibagi 23 dibanding gram Tc-nya 495 per 99, kemudian dibandingkan 320 per ARO, ini belum diketahui ya, O-nya itu sama dengan 16. 115 dibagi 23 ini 5, 495 dibagi 99 sama dengan 5, kemudian 320 dibagi 16 sama dengan 20. Disederhanakan lagi berarti 1 banding 1 banding 4. Sehingga diperoleh rumus empirisnya sama dengan NaTCO4. Jawaban yang benar adalah yang C. Contoh soal yang kedua, suatu senyawa organik mengandung 60% karbon, 5% hidrogen, dan sisanya nitrogen. Rumus molekul senyawa tersebut adalah, di sini untuk menentukan rumus molekulnya yang diketahui adalah persentase masing-masing atom dalam senyawa, di mana senyawa tersebut adalah senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan nitrogen. Persentase karbonnya 60%, hidrogennya 5%, nitrogennya adalah sisanya ya, berarti yang nitrogen ini 100 dikurangi 65% sama dengan 35%. Seperti yang aku jelaskan di awal, kalau yang diketahui persen ini bisa kita asumsikan sebagai persen massa atau bisa juga diasumsikan sebagai persen total MR. Nah, kalau diasumsikan sebagai persen massa, caranya itu sama seperti soal yang sebelumnya. Jadi masing-masing ini dibagi AR, kemudian kita dapat perbandingan rumus empirisnya, lalu terakhir ditentukan rumus molekulnya. Nah, karena ada dua langkah, jadi untuk soal ini yang diketahui persen, aku langsung aja mengasumsikan bahwa persentase ini yang dimaksud adalah persentase total MR dalam senyawanya. Berarti dalam senyawa tersebut, MR dari C itu 60% dari MR total senyawa. Sedangkan MR1C-nya itu 12. Oke, di sini belum diketahui. Informasi tambahan, C ini sama dengan 12. AR-nya, kemudian hidrogen 1, nitrogen 14. Oke, kita hitung dulu dari atom C. C ini sama dengan 60%, berarti 60 per 100 dikali MR totalnya itu 80. Jadi ini dicoret 48C. Jadi MRC dalam senyawa tersebut tuh ada 48. Sedangkan 1C-nya 12, berarti kita bisa hitung jumlah C dalam senyawanya. Jumlah C-nya sama dengan 48, total MR-nya dibagi AR1C 12, berarti 4. Artinya dalam senyawa tersebut, dalam molekul senyawa tersebut, jumlah atom C-nya ada 4. Perhatikan, kalau menggunakan cara ini berarti kita langsung dapat senyawa atau molekulnya, bukan lagi rumus empirisnya. Kemudian H di sini ada 5%, berarti atom H-nya ada 5 per 100 dikali 80.
sama dengan di sini 400 dibagi 100 berarti 4. AR1H-nya 1, berarti jumlah atom H-nya sama dengan 4/1 sama dengan 4. Terakhir untuk nitrogen ini 35%, berarti 35/100 dikali MR senyawa totalnya 80. 2800 kemudian dibagi 100 jadinya 28. AR1N-nya 14, jadi jumlah dari N ini sama dengan 28 dibagi 14 sama dengan 2 atom N dalam molekul senyawanya. Sehingga diperoleh rumus molekulnya adalah C4H4N2. Ini langsung dapat rumus molekulnya. Nah, misalkan yang ditanyakan tuh bukan rumus molekul, melainkan rumus empiris. Ya udah, tinggal kita sederhanakan aja karena rumus empiris ini adalah penyederhanaan dari rumus molekul. Biar dapat rumus empiris yang paling sederhana, berarti ini semuanya dibagi 2. Berarti jadinya C2H2N. Ini untuk rumus empirisnya. Tapi karena yang ditanyakan adalah rumus molekulnya, berarti jawabannya adalah C4H4N2, yaitu yang E. Selanjutnya kita akan membahas cara menentukan Re, yaitu cara ketiga menggunakan reaksi stokiometri. Sebelumnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika menggunakan cara reaksi stokiometri, perbandingan mol ini sama dengan perbandingan koefisien. Kemudian yang kedua, perbandingan volume juga sama dengan perbandingan koefisien. Artinya kalau koefisiennya tidak diketahui, maka molnya itu atau volumenya itu bisa dijadikan koefisien. Cuman di sini untuk yang volume ini ada syaratnya. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien bisa digunakan jika semua yang diketahui dalam P dan T yang sama. Jadi P dan T yang sama dan semuanya tuh yang diketahui adalah volume. Jadi nggak beda-beda. Ini volume pada P dan T yang sama. Artinya tidak ada yang diketahui selain volume. Kalau yang perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien ini bebas ya. Jadi walaupun beda-beda yang diketahui besarannya itu kita bisa gunakan. Cuman untuk yang kedua ini wajib semua satuannya harus dalam volume. Kemudian yang ketiga, massa total di ruas kiri itu sama dengan massa total ruas kanan. Nah, yang total kiri sama dengan total kanan itu hanya massa ya. Kalau mol dan volume itu nggak ada aturan total yang sebelah kiri itu harus sama dengan total yang sebelah kanan. Beda konteksnya. Kalau mol dan volume ini hubungannya ke koefisien, kalau massa itu hubungannya ke kesetaraan. Jadi total massa kiri sama dengan total massa yang kanan. Nah, di sini yang kita dapat itu bisa aja Re, bisa aja Rm. Jadi tergantung nanti senyawa hasil yang diperolehnya apa. Kalau misalkan itu senyawanya tidak sederhana, berarti itu yang kita peroleh adalah rumus molekulnya, bukan rumus empirisnya. Untuk lebih jelas memahami cara stokiometri ini, langsung aja kita bahas contoh berikut. Diketahui di sini 150 mili gas hidrokarbon diasumsikan CXHY dibakar sempurna dengan sejumlah gas oksigen. Jika pembakaran tersebut menghasilkan 450 mili CO2 dan 600 mili H2O, maka gas hidrokarbon yang dibakar adalah apa? Jadi yang ditanya adalah gas CXHY-nya ini. Nah, untuk menentukan CXHY ini apa, berarti di sini kita bisa menggunakan cara stokiometri, karena yang diketahui ini adalah persamaan reaksi dan jumlah senyawa-senyawanya, bukan massa per atomnya. Berarti kita tuliskan dulu reaksinya, CXHY dibakar sempurna dengan oksigen, berarti ditambah O2. Perhatikan, oksigen ini gas, jadi harus O2 kalau dalam bentuk reaksinya. Tapi kalau menggunakan cara yang massa per atom, itu tetap ditulis atom oksigennya, atom O-nya, bukan O2. Di sini pembakarannya menghasilkan CO2 dan H2O. CXHY-nya ada 150 mili, kemudian oksigennya belum diketahui berapa, CO2-nya 450 mili, dan H2O-nya 600 mili. Nah, perhatikan di sini, tadi kan yang ada konsep
jumlah kiri sama dengan jumlah kanan itu hanya massa. Jadi itu kalau volume nggak bisa disamakan total volume yang kanan sama dengan total volume yang kiri. Kalau volume itu hubungannya ke koefisien. Karena di sini koefisiennya belum ada, karena ada yang belum diketahui jumlah zatnya, maka yang volume-volume di sini itu bisa kita anggap sebagai koefisiennya. Biar sederhana, ini sama-sama dibagi 150. Sehingga diperoleh ininya 1, kemudian yang CO2-nya 3, yang H2O-nya 4. Ini jadi koefisien CXHY 1, CO2-nya 3, dan H2O-nya 4. Nah, dari sini kita bisa dapat koefisien dari O2-nya. Kan konsep reaksi itu koefisiennya harus sama ya, harus setara jumlah unsur di kiri sama dengan jumlah unsur kanan. Nah, yang di kanan ini C-nya ada 3, kemudian O-nya ada 6, ditambah O yang di H2O-nya 4, berarti total O-nya ada 10. Nah, di sini O-nya juga harus 10, berarti ini udah ada 2, artinya koefisiennya adalah 5, biar jumlah O-nya itu sama-sama 10. Kemudian C-nya 3, nah di kiri kan cuma ada 1 C, berarti X-nya ini 3. Selanjutnya yang H di kanan 8, berarti yang di kiri Y-nya ini juga 8. Nah, diperoleh CXHY ini adalah C3H8. Ini merupakan rumus empiris, karena ini bentuk yang paling sederhana. Contoh soal selanjutnya, diketahui pembakaran sempurna 0,4 gram senyawa hidrokarbon menghasilkan 1,32 gram CO2 dan 0,36 gram gas H2O. Yang ditanya rumus empiris dari senyawa tersebut. Contoh soal ini juga menggunakan reaksi stokiometri karena yang diketahui adalah hasil dari reaksi-reaksinya. Pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon, berarti kita bikin dulu, asumsikan hidrokarbonnya CXHY. Pembakaran berarti ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Yang diketahui di sini adalah massa zat. Jadi massa dari hidrokarbonnya 0,4 gram. Kemudian CO2-nya 1,32 gram. Kemudian yang H2O-nya 0,36 gram. Nah, untuk menentukan CXHY di sini kita bisa pakai konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Karena kan yang diketahui adalah massanya. Dari massa kita bisa cari molnya menggunakan konsep mol. Mol sama dengan massa dibagi MR. Tapi di sini massanya O2 belum diketahui. Kita bisa pakai hukum kekekalan massa, yaitu massa total di ruas kiri sama dengan massa total di ruas kanan. Jadi, dihitung dulu massa total di ruas kanan. 1,32 ditambah 0,36 sama dengan 1,68. Berarti yang kiri ini juga 1,68. Nah, udah ada 0,4. Jadi sisanya adalah 1,28 gram oksigen. Nah, ini udah diketahui massa masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi. Selanjutnya bisa kita hitung molnya. Mol dari O2 berarti kan 128 kali 10 pangkat min 2 dibagi MR dari O2-nya. O2 ini berarti 32, karena ARO-nya sama dengan 16. Selanjutnya yang CO2, 132 kali 10 pangkat min 2 dibagi 44. Yang H2O-nya 36 kali 10 pangkat min 2 per 18. Yang O2 dapat 4 kali 10 pangkat min 2, kemudian yang CO2-nya dapat 3 kali 10 pangkat min 2, yang H2O dapat 2 kali 10 pangkat min 2. Ini 10 pangkat min 2-nya dicoret aja karena kita menyederhanakan. Jadi koefisien dari O2-nya adalah 4, CO2-nya 3, dan H2O-nya 2. Selanjutnya samakan jumlah unsur ruas kiri dan ruas kanan. C di kanan ada 3, berarti yang X sini juga 3. H di kanan ada 4, berarti Y-nya 4. Diperoleh rumus empiris senyawa yang dimaksud adalah C3H4. Jawabannya adalah yang C.